Saudara, warga Kabupaten Indramayu, Jawa Barat heboh saat 5 orang dalam satu keluarga ditemukan tewas terkubur di taman rumahnya sendiri. Kelimanya diduga jadi korban pembunuhan. Lokasi kejadian berada di Kelurahan Pauman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Awalnya warga curiga karena suasana rumah korban terlihat sepi. Warga dan kerabat korban kemudian masuk dan mencari keberadaan korban. Kelima korban ditemukan di taman dalam rumah dalam kondisi terkubur. Awalnya sore sekitar setengah 6 saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus temen izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngelihat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah, dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa. Terus akhirnya kita pulang. Saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Polisi membenarkan temuan 5 jenazah satu keluarga yang terkubur di rumahnya di Indramayu, Jawa Barat. Jenazah kelimanya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muhammad Arwin Bahar bilang, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi dan warga sekitar. Tadi malam sekitar pukul 20.00 kami mendapatkan informasi dari warga bahwasanya telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah terduga korban. Jadi pada saat kami melaksanakan pengecekan, awalnya memang terlihat ada. Kita bahas lebih lengkap terkait 5 orang sekeluarga yang ditemukan tewas terkubur di pekarangan rumah mereka bersama kriminolog Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Prof, kalau saat ini kan memang kasusnya masih diselidiki oleh polisi. Tapi kalau kita lihat informasi yang sudah dikumpulkan, ada 5 orang satu keluarga yang terkubur bersamaan, apakah bisa jadi satu indikasi, bisa diduga kuat bahwa ini adalah pembunuhan? Ya, sebelumnya saya ingin mengomentari dulu begini, Mbak. Polisi bilang bahwa menemukan 5 jenazah. Artinya sebetulnya yang menemukan itu bukan polisi, tapi masyarakat. Ini menurut saya bukan hal yang baik ya. Kenapa? Karena itu masyarakat itu mengacak-acak TKP. Harusnya begitu ada indikasi bahwa dikatakan dalam berita bahwa ada kaki menyembul, itu harus masyarakat berhenti dan kemudian memanggil polisi. Tidak lagi masuk ke TKP bahkan lalu menggali. Itu saya kira satu praktek yang buruk yang menurut saya perlu kita semua katakan bahwa itu adalah salah. Mengapa? Karena banyak sekali kasus di mana memang niatnya sih baik ya untuk menolong, tapi lalu akan mengacaukan betul TKP, membuat lalu TKP menjadi tidak lagi asli, dan nanti ujung-ujungnya menyulitkan pekerjaan polisi. Kalau kemudian lalu polisi tidak bisa mengungkap, lalu kemudian polisi pun yang disalahkan. Jadi menurut saya ini dulu yang kemudian perlu kita clearkan. Kenapa kemudian masyarakat lalu demikian jauh ya dalam rangka mengangkat kelima mayat tersebut. Demikian, Mbak. Nah, soal ini Prof, kan yang dikhawatirkan menghilangkan bukti di sana. Kita kan tahu ada sidik jari dan sebagainya yang harusnya clear, tidak boleh diacak-acak sebelum ada polisi di sana. Nah, dalam kondisi seperti ini apakah memang polisi juga harus masuk merunut bahwa siapa yang pertama kali menemukan, kenapa berani misalnya membongkar, ada kecurigaan misalnya di situ meskipun ada anggota tubuh yang terlihat, apa yang bisa polisi lakukan soal ini? Akhirnya begitu, paksa polisi kemudian lalu mulai berpikir bahwa jangan-jangan ada alat bukti ya. Artinya alat bukti itu bisa saja barang bukti, bisa saja petunjuk, bisa saja surat, bisa saja darah yang kemudian hilang atau terkotor atau tercemarkan gara-gara itu. Dan mungkin sekali misalnya hal itu dilakukan secara sengaja, karena terus terang saja bahwa pada saat ini menurut saya semua orang bisa menjadi tersangka, iya kan? Ya, betul. Artinya nggak harus tetangga, bisa juga saudara, bisa juga rekan bisnis dari korban. Nah, maka misalnya dalam ini menjadi
tidak mengherankan kalau kemudian lalu polisi misalnya lalu kemudian menaruh curiga pada orang-orang yang mengangkat tadi dengan satu alasan bahwa kenapa nggak tunggu kami. Sekali lagi karena itu adalah bukan satu benda biasa, tapi sudah menjadi alat bukti ya, atau barang bukti yang sudah ada kekuatan hukumnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi pembelajaran bagi kita semua. Demikian. Nah, Prof, kalau dalam kondisi seperti ini, kasus seperti ini, kan ada juga beberapa kasus lainnya yang barang bukti atau jejak di sekitar TKP itu antara dihilangkan, dirusak, tidak sengaja hilang atau tidak sengaja dihilangkan. Bagaimana polisi bisa merunutnya agar bisa ya dengan jejak yang hilang di awal tapi masih tetap bisa membongkar kasus ini? Apakah satu-satunya dengan otopsi misalnya atau seperti apa? Tentu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi jangan khawatir lah dengan bantuan daripada Scientific Crime Investigation, maka sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma tadi derajat keparahannya tentu amat mengganggu. Jadi kalau berkaca pada kasus Subang misalnya, kalau kita masih ingat, itu kan betul-betul terganggu betul. Nah, maka jangan sampai pada hal ini juga terganggu. Nah, saya misalnya melihat bahwa ya dikatakan dalam pemberitaan bahwa pada waktu di TKP walaupun sudah dikeluarkan, tapi kemudian pusident identifikasi bisa masuk, lalu kemudian forensik bisa masuk, artinya masih lumayan lah. Kemudian lalu darah bisa diambil, lalu kemudian bercak-bercak bisa diambil, demikian juga pakaian bisa diambil, demikian juga misalnya hal-hal yang menjadi sebagai contoh misalnya ada ember, ada cangkul juga diambil. Nah itu semua bisa mengarah kepada mana yang dicurigai. Tentu saja dalam ini misalnya kalau misalnya di situ ada 3 atau 4 sidik jari yang melekat pada cangkul misalnya, maka tentu lalu ya polisi harus melakukan pertama-tama guessing ya, atau mengira-gira dulu gitu ya. Mana sidik jari yang dipakai oleh pelaku, mana yang dipakai oleh atau mana yang merupakan sidik jari dari teman-teman yang memeriksa. Nah itu kan jadi di situ kesulitannya. Sulit ya. Situasi melambat pasti, situasi error juga mungkin sekali terjadi. Demikian. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana untuk berhati-hati tapi di sisi lain juga kan banyak yang menunggu kasus ini segera diungkap, Prof, singkat saja. Ya makanya perlu diberikan semacam sosialisasi publik bahwa ada situasi penyulit yang membuat lalu kemudian polisi malah harus hati-hati, tambah hati-hati untuk kemudian sampai pada satu kesimpulan tentang apa penyebab mati, siapa pelakunya dan apa motif kematiannya. Demikian. Semakin berat tugas polisi, tapi yang jelas harus segera diungkap meskipun tadi lebih berat pekerjaannya karena ada TKP yang rusak di awal. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala, kriminolog telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara,